Halo semuanya, jadi di video ini saya akan membicarakan mengenai salah satu topik yang pernah diangkat, dibicarakan dan didiskusikan di Ekskur Agora ini, yaitu positivisme dan kritisisme. Oke, jadi untuk arti positivisme dan kritisisme menurut saya sendiri, itu adalah, untuk positivisme menurut saya itu, eh, ini tuh merupakan suatu paham di mana eh, kebenaran itu merupakan hal yang logis, merupakan hal yang terukur dan ada bukti empirisnya. Dan bahwa dari kebenaran itu muncullah ilmu dan ilmu itu merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Untuk kritisisme sendiri, jadi kalau kritisisme itu lebih ke kayak ketika kita menolak suatu paham, suatu gagasan berdasarkan alasan yang memang bisa bisa dilogika, alasannya itu memang masuk sangat logis dan bisa dijelaskan, lalu juga ada bukti-bukti yang mendukung, uh, dan munculnya kritisisme ini itu karena adanya keraguan. Jadi kalau misalnya uh, kita dijelaskan oleh guru, lalu kita merasa ragu dan ingin mempertanyakan itu lebih jauh. Nah, kita itu tidak boleh berhenti di step ragu saja, tapi kita tuh harus mencari tahu lebih dalam lagi dan mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita tentang keraguan-keraguan itu tadi. Nah, itu munculnya kritisisme itu dari situ. Untuk pengalaman pribadi yang pernah saya alami itu adalah dalam hal kritisisme ya. Jadi sehari-hari ini sehari-hari banget sih, ini very universal, like I think you guys can relate to this. Jadi eh, sehari-hari kita pasti buka sosial media lah, ya kan? Terus di sosial media itu banyak sekali informasi, banyak sekali berita yang muncul, dan kita sebagai anak muda yang punya tanggung jawab atas masa depan negara ini, kita tuh harus menjadi orang yang sangat kritis. Jadi kita nggak boleh hanya, oke, kita melihat di satu source aja terus kita akan percaya itu. Nggak boleh langsung percaya kayak gitu. Jadi harus muncul yang namanya keraguan, benar nggak sih berita ini, benar nggak eh, ada kebenarannya. Dari situ, dari keraguan itu akhirnya kita akan berusaha mencari kebenaran dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ya kita akhirnya bisa menambah pengetahuan dari adanya kritisisme dan keraguan ini tadi, itu kita bisa menambah pengetahuan kita lagi. Eh, untuk saya, pengalaman pribadi yang barusan saya alami itu tidak lama ini, itu ada IndiHome kan ada gangguan selama 1 minggu atau 2 minggu, dan muncullah video di TikTok, di Instagram, ada ikan hiu besar yang menggigit kabel di bawah laut, dan orang-orang mengatakan bahwa oh, ini ternyata uh, penyebab masalah jaringan IndiHome itu karena kabelnya IndiHome ini digigit sama ikan hiu di dasar laut gitu. Tapi ketika saya melihat video itu, saya merasa ada yang sketchy. Karena gampang sekali kan memang untuk memanipulasi data, untuk membuat hoax dan biar bisa heboh gitu kan. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya benar nggak sih video ini tuh diambil akhir-akhir ini dan ini adalah benar-benar penyebabnya IndiHome itu gangguan. Ternyata setelah saya research, video itu hoax. Jadi ternyata penyebab dari gangguan internet IndiHome itu bukan karena digigit sama ikan hiu di dasar laut, dan itu videonya bukan diambil akhir-akhir ini. Dan ya, jadi saya menyimpulkan dari situ bahwa memang kritisisme ini sangat perlu kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya kritisisme ini kita akan selalu mengevaluasi, ketika ada keraguan kita akan selalu ingin mencari kebenarannya, ingin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, dan dari situlah akhirnya ilmu pengetahuan bisa semakin berkembang. Sekian dari saya, Sevina Prameswara Rahayu. Terima kasih.